Namo Buddhaya Rahayu. Perkenalkan, saya Nikomang Dewi Darmadi Sarastini, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan, Unit Kerja SD Negeri 1 Wanasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil wawancara kepada kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan pada saya hari ini. Jadi saya mohon izin untuk melakukan wawancara kepada Bapak terkait dengan pengambilan keputusan Bapak selaku pelaksana tugas di SD Negeri 1 Wanasari. Nah, untuk kali ini saya ingin bertanya, apakah selama Bapak menjadi kepala sekolah pernah mengalami suatu masalah, Bapak? Terima kasih Ibu. Iya. Kesempatan yang baik ini yang sampaikan sudah barang tentu di setiap lembaga pasti ada permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi sebagai seorang pemimpin. Dalam hal ini Bapak sebagai kepala sekolah di SD 1 Wanasari, sehingga hal tersebut sangat memberikan respon memecahkan permasalahan itu. Saudara, Kalau boleh yang tahu nih ke Bapak, selama ini bagaimana ke Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih kembali Ibu. Selama yang memimpin di SD Negeri 1 Wanasari, sudah barang tentu ada kepentingan-kepentingan yang bersama-sama dari sudut pandang etika mempunyai nilai benar menurut pandang masing-masing. Nah, dalam hal ini Bapak sebagai kepala sekolah mengambil keputusan memberikan solusi dengan cara memanggil teman-teman, sehingga penilaian dari sudut pandang mereka sendiri-sendiri menjadi satu tujuan, menjadi satu misi memecahkan permasalahan tersebut di SD Negeri 1 Wanasari. Sehingga semua yang kita lakukan dan kita kerjakan mencapai hasil sesuai dengan tujuan sekolah kita. Untuk langkah-langkahnya mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit bagaimana Bapak melakukan menyelesaikan kasus-kasus selama ini, langkah-langkahnya seperti itu, Pak. Terima kasih Ibu. Selama ini untuk memecahkan permasalahan yang kita hadapi di sekolah antar teman-teman guru, langkah yang pertama yang sudah sering Bapak lakukan adalah memanggil teman-teman guru dalam suatu rapat rutin yang kita adakan di luar jam sekolah, yaitu contoh setiap hari Sabtu kita pertemukan teman-teman apabila menghadapi permasalahan, kita satukan bahasa sehingga teman-teman merasa terbuka dan sekaligus mempengaruhi kegiatan yang akan kita laksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Berarti selama ini hal-hal apa yang Bapak anggap efektif untuk menyelesaikan kasus atau pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif kita pertemukan sehingga antara guru satu dengan guru yang lain, begitu pula dengan guru-guru yang lainnya, bila mempunyai permasalahan yang sama-sama menurut mereka itu benar, tetapi secara keseluruhan tidak benar, kita kumpulkan di suatu ruangan, dalam hal ini di ruangan guru, kita rapat bersama, kita fokuskan menjadi satu tujuan, bahwa si A dan si B adalah mempunyai tujuan yang sama, mengerucutlah tujuan itu, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan secara bersama-sama, sehingga tidak menurut si A benar, menurut si B benar, tetapi menurut
lingkungan di SD 1 Wonosari ini yang benar, ini yang harus kita lakukan. Itu keputusan yang dia ambil. Nggih. Berarti selama niki tantangannya nanti ke Bapak. Tantangan yang Bapak rasakan dalam pengambilan keputusan pada masalah atau kasus-kasus dilema etika itu Bapak. Tantangannya sudah sangat menyangkut masalah antara kedinasan dan kepribadian. Kenapa? Kadang-kadang teman-teman guru juga banyak yang tidak paham bahwa ini kasusnya harus diselesaikan secara kedinasan, sedangkan masalah ini harus diselesaikan secara pribadi. Nah, hal inilah yang menjadi tantangan yang tiang hadapi selama niki. Syukur teman-teman bisa menerima langkah yang dia berikan tadi itu. Perbedaan antara guru satu dengan guru lain kita kumpulkan dalam satu ruangan guru untuk rapat memecahkan dan mencari solusinya. Berarti karakternya beda. Beda. Ya, Ya. berarti selama Bapak menghadapi kasus-kasus itu, apakah ada jadwal tertentu, misalnya harus selesaikan di tempat atau selesaikan besok, atau bagaimana Bapak? Apakah Bapak punya jadwal untuk menyelesaikan kasus-kasus itu? Kalau ada, bagaimana biasanya bentuk dan prosedurnya Bapak? Terima kasih. Seperti yang dia sampaikan tadi, setiap kegiatan, setiap permasalahan yang dimiliki oleh teman-teman guru tidak harus langsung diselesaikan di hari itu, tetapi dia mempunyai jadwal setiap hari Sabtu adakan pertemuan sambil mengevaluasi pendidikan sekaligus mengevaluasi permasalahan guru yang bersangkutan. Maka yang mempunyai jadwal tertentu yang laksanakan di luar jam kegiatan PBM dengan teman-teman guru setiap hari Sabtunya. Jadwalnya setiap hari Sabtu nih ke rapat rutin kayak Bapak ya. Bukan rapat rutin, artinya remuk kita dengan teman-teman, remuk untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, apa yang menjadi hambatan. Berarti selama ini apakah ada seseorang atau faktor yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan terkait kasus dilema etika ini Bapak? Dalam hal ini yang bersyukur sekali dengan teman-teman guru, karena teman-teman guru semua memberikan masukan. Dari masukan itulah tiang sharing, tiang filter mana yang baik, mana yang bagus, itu yang tiang ambil secara musyawarah. Tetapi yang memutuskan tiang sebagai kepala sekolah ini harus kita laksanakan secara bersama-sama. Berarti kerjasamanya Harus. Berarti dari wawancara ini Bapak, pembelajaran apa yang Bapak petik tentang pengambilan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bapak? Dengan adanya wawancara seperti ini berarti dituntut yang sebagai kepala sekolah harus mempunyai sikap dan karakter yang menentukan ke arah mana akan tiang bawa sekolah itu, dan sekaligus pewawancara memberikan masukan-masukan untuk kegiatan niki sehingga tiang sebagai kepala sekolah diperlancar untuk kegiatan yang tiang laksanakan di SD Negeri 1 Wonosari niki. Luar biasa sekali ke Bapak. Berarti jika cara Bapak mempunyai cara yang efektif untuk menyelesaikan kasus nike, dan itu bisa mungkin menjadi menginspirasi saya untuk nantinya menyelesaikan kasus yang serupa dengan cara yang Bapak ambil tadi. Terima kasih waktunya Bapak. Sudah bersedia diwawancara. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sukses semua. Permisi Bu. Ya, Bu Dewi silakan masuk. Silakan duduk. Ya, saya mohon waktunya sebentar Bu Bu. Dewi, ya. Jadi saya bertujuan untuk mengadakan wawancara nih kepada ibu kan selaku kepala sekolah di SD Negeri 2 Penatahan ini. Jadi apakah ibu bisa meluangkan waktu untuk saya wawancarai sebentar? Ya, silakan Bu Dewi. Jadi selama ibu menjabat sebagai kepala sekolah, apakah ibu pernah mengalami kasus
Ya, di sekolah? saya pernah mengalami kasus Bu Dewi, terutama di kenaikan kelas itu kan mengambil keputusan Bu Dewi antara naik atau tidak. Seperti itu ya. Ya, itu contoh kasus yang pernah Ibu alami ya. Kemudian bisa nggak Ibu Kumala ceritakan sedikit, nah dalam mengidentifikasi kasus itu bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus tersebut, apakah merupakan dilema etika atau bukan moral Bu? Ya, begini Bu Dewi, waktu kenaikan kelas tahun 2023-2024 itu kan musyawarah rapat dulu kita. Ada siswa kelas 3 yang belum bisa baca Bu Dewi, namanya Mang Dipa. Kita masih bingung apakah dia naik atau tidak. Kalau dia naik tidak bisa baca. Kalau tidak naik, masalahnya nanti putus sekolah, takutnya dia tidak mau sekolah, begitu Bu Dewi. Jadi pada kasus itu Ibu mengalami dilema etika ya Bu ya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang memiliki kepentingan sama-sama benar Bu dan mengandung nilai kebajikan yang sama seperti itu Bu? Begini Bu Dewi, terlebih dahulu saya akan menganalisa kasus tersebut ya. Dimana nilai pertentangannya seperti tadi kan, nilai pertentangannya antara keadilan dengan rasa kasihan. Tidak adil bagi teman-teman yang lain ya. Kalau misalnya dia tetap naik tapi tidak bisa baca, seperti itu. Berarti langkah-langkah yang selama ini Ibu biasa lakukan untuk mengambil keputusan tersebut bagaimana Bu? Langkah-langkahnya seperti Langkah-langkahnya apa? mempelajari dulu kondisi dari masalah tersebut, kemudian melihat siapa yang terlibat Bu Dewi. Misalnya peserta didik, guru-guru, kita sebagai kepala sekolah juga terlibat mengambil keputusan, orang tua juga ikut terlibat seperti itu. Terus kita bermusyawarah dulu dengan rekan sejawat tentang kasus tersebut, kemudian membuat keputusan. Setelah membuat keputusan, kita merefleksikan keputusan itu atau apakah sudah benar atau tidak, seperti itu. Jadi seperti itu langkah-langkahnya ya Bu ya. Jadi selama ini apakah ada hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan Bu? Dalam pengambilan keputusan tentu saja kita harus melihat nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan untuk kepentingan bersama Bu Dewi. Ya, kemudian pada saat pengambilan keputusan itu apakah ada tantangan yang Ibu hadapi, misalnya seperti apa itu Bu? Begini Bu Dewi, saat kita mengalami dilema itu ada tantangan tersendiri. Misalnya karakter siswa itu kan beda-beda Bu Dewi, itu terutama tantangannya di karakter siswa. Berarti di karakter individu ya Bu ya. Nah, selama ini Ibu selama menyelesaikan kasus itu apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu mungkin, atau Ibu menyelesaikan kasus itu langsung di tempat pada saat itu? Seperti apa bentuknya Bu? Begini Bu Dewi, saat penyelesaian kasus itu kita tidak ada jadwal. Saat kasus terjadi kita bermusyawarah dulu dengan rekan-rekan untuk menyelesaikan ya, agar mendapatkan keputusan yang tepat Bu Dewi, seperti itu. Jadi bermusyawarah dulu nih Bu ya. Nah, selama ini Bu apakah ada seseorang atau faktor apa mungkin yang mempermudah Ibu Kumala dalam pengambilan keputusan ini Bu? Nah, dalam pengambilan keputusan tentu saja rekan sejawat sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan. Selain itu juga ada faktor-faktor lingkungan Bu Dewi, itu yang mempengaruhi. Jadi rekan sejawat dan lingkungan ya Bu ya. Nah, dari hal-hal yang telah Ibu Kumala sampaikan pada wawancara kali ini, kira-kira pembelajaran seperti apa yang Ibu Kumala petik dari pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini Bu? Dalam pengambilan keputusan banyak pembelajaran yang saya dapatkan. Kita harus menggunakan kesadaran penuh Bu Dewi. Ya, tidak bisa sembarangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu kita juga harus bermusyawarah, menggunakan nilai-nilai kebajikan, dan tentunya berpihak pada murid. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu menginspirasi saya sekali Bu. Jadi nanti apabila saya menghadapi kasus yang serupa, mungkin saya bisa mengadaptasi apa yang Ibu
lakukan seperti itu Bu. Untuk wawancara kali ini saya rasa cukup Bu. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Sama-sama Bu Dewi. Terima kasih banyak.